Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dan rekan saya Deani Paidah. Kami dari kelompok 10 kelas manajemen 21B. Kami akan melakukan observasi ke toko Jeolan ID, tepatnya berada di Jalan Arteri Galuhmas, Teluk Jambe Timur, Karawang. Observasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Selamat siang Kak, kita kan dari mahasiswa UBP lagi melakukan observasi untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Nah jadi kita mau observasi di sini gitu. Oh iya boleh. Ya, paling cuma wawancara beberapa aja sih. Oke. Bisnis ini ya. Iya oke. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Wina Ramadhani. Saya di sini sebagai karyawan. Cuma karyawan cadangan aja di sini gitu. Jadi ini ada yang punyanya tapi nggak kesini gitu. Kira-kira ini berdirinya udah berapa lama Kak? Kebetulan toko ini kan baru ya, butik ini baru. Ini tuh baru berdiri 2 bulan yang lalu kayaknya. Jadi masih baru lah hitungannya. Sebelum ada toko ini gitu ada toko online-nya atau gimana? Iya, kebetulan kita kan ini ada toko offline store-nya. Cuma kita juga ada beberapa toko online-nya seperti Shopee, TikTok, Instagram juga ada. Instagramnya nanti boleh follow ya. Siap. Berarti sebelum ada butik ini tuh dari online dulu gitu ya, dari all-shop. Iya betul. Baru tercipta ini butik gitu. Kalau untuk jualan online-nya mungkin sudah berapa lama gitu? Untuk jualan online-nya itu kayaknya baru juga 3 bulanan langsung buat si toko ini gitu. Karena banyak yang nanya kan orang Karawang, tokonya di mana sih Kak? Akhirnya kita buatlah di sini gitu. Berarti dari awalnya online, kemudian bikin yang Iya, offline store juga ya kayak gitu. Seperti itu. Kira-kira tuh pas bikin butiknya tuh ada kendala atau gimana? Sebenarnya emang nggak ada kendala, cuma apa ya, keyakinan gitu. Aduh bisa laku nggak ya gitu. Tapi pasti kalau udah ada yang jual pasti ada yang beli ya kayak, jadi ya udahlah Bismillah aja. Gitu sih, nggak ada kendala apa-apa. Nah mungkin di sini saya mau nanya nih, untuk modal awalnya mulai bisnis ini kira-kira kisaran berapa? Kurang tahu sih, soalnya saya kan sama rekanan gitu bisnis ini, jadi mungkin teman saya yang lebih tahu gitu. Kalau untuk keuntungan kayak gitu, keuntungan per bulannya kira-kira kisaran berapa ya? Tergantung sih Kak, tergantung pembeli juga kan. Setahu aku sih biasanya per produk ya, per produk itu kita 10 sampai 15 ribu, kadang 10 sampai 30 ribu per produk tuh. Jadi kalau misalnya dijumlahin ya lumayan gitu. Mungkin untuk penjualan perharinya gitu kan bisa dari online juga, offline Iya, juga. betul. Kira-kira per hari bisa kejual berapa pieces tuh Kak? Kalau untung dan totalnya ya, kalau itu biasanya itu kalau online tuh 400 ribuan. Terus kalau offline itu mungkin lebih sedikit karena kita kan baru ya, belum banyak yang kenal juga. Paling banyaknya di online sih, gitu, di bawah reseller gitu sih. Berarti udah punya reseller juga ya? Iya, udah punya, udah ada sekitar 9 sampai 20 orang. Lumayan banyak juga ya. Tuh, karena kita kan ini usahanya thrifting, ada thrifting, thrifting juga. Ada benar-benar baju butik yang apa ya, kalau thrifting kan udah banyak yang kenal, udah banyak yang pakai juga kan misalnya kayak gitu. Jadi di sini campuran sih, mungkin yang ini 50 ribuan, ini thrifting gitu. Oh berarti kisaran produknya dari harga berapa? Dari harga terendah sampai tertingginya kira-kira dari mulai harga Iya, kalau berapa? kita standar sih harga mahasiswa banget gitu. Dari terendahnya itu 50 ribu, terus termahalnya itu 185 sampai 190, jadi di bawah 200 nih. Itu harga mahasiswa sih. Iya. Iya, terus kerudungnya juga ada. Kita kan baru masukin produk kerudung gitu. Macam-macam sih di sini, ada kerudung, baju, dress, terus parfum juga ada. Gitu. Berarti di sini target marketingnya tuh orang Karawang gitu ya? Iya, Pelajar-pelajar juga. Iya, bahkan di luar Karawang, karena kita resellernya rata-rata Bandung. Oh. Padahal kan Bandung lebih banyak ini ya, toko baju yang mungkin lebih modern, lebih maju mungkin, tapi ya namanya juga rezeki kan ya. Betul. Gitu. Ayo.
Nah, aku mau nanya ini ya Teh ya. Kira-kira apa mungkin kesulitannya yang maksudnya kayak cara kita tuh ngehadapin, kan banyak nih tripping-tripping yang lain juga. Mungkin apa nih yang ngebedain toko ini dari tripping lain kayak gitu? Mungkin kalau kesulitan dulu ya. Kalau kesulitan sih emang benar udah banyak thrifting lain, pasti bersaing gitu ya. Tapi kalau untuk ngebedain jelas beda sih. Pertama, kalau thrifting itu kan pasti barang yang reject atau udah dipakai, kalau kita tuh udah udah disaring dulu. Sekiranya kita beli semua terus ada beberapa yang reject, kita nggak akan jual. Maksudnya yang robek sedikit walaupun nggak kelihatan, kita nggak akan jual. Banyak kok itu sisanya di situ yang nggak kita pajang, karena kan manusiawi juga ya, kayak mereka beli dengan harga 50.000, ya berhak juga dapet yang bagus, yang layak gitu. Dan rata-rata sih kita laundry dulu semuanya, kita kasih semprotan buat baju-baju baru gitu kan ada ya. Kita pakai itu dulu, jadi ya insya Allah steril dan aman gitu. Nah, berarti untuk yang tidak layaknya itu apakah Dijual, maksudnya dijual lagi lebih dengan murah. harga lebih murah atau dipakai sendiri atau bagaimana? Enggak sih. Kalau setahu aku, karena kan bukan aku yang punya ya, maksudnya yang sepenuhnya ngurus kan teman aku. Itu biasanya dibiarin dulu, udahlah biarin dulu, nanti kalau udah lumayan banyak dibalikin lagi ke thriftingnya. Ini gimana nih barangnya reject. Oh, berarti bisa ditukar Iya, ya? bisa, ada beberapa sih yang bisa, ada yang enggak gitu. Kalau nggak bisa itu gimana? Ya mungkin itu masuk kerugian kita aja, udah nggak apa-apa gitu. Itu sih Kak. Nah, terus kayak strategi-strategi apa nih yang Teteh gunain di sini ya buat misalnya kayak produknya bisa lebih dikenal lagi, apakah dengan cara promosinya, maksudnya kayak gimana ngebedain dari all shop lain kayak gitu, atau enggak yang butik-butik lain kayak gitu? Oh iya. Kebetulan sih kalau owner yang ini itu dia punya kayak teman-teman yang putri hijab, terus putri model. Jadi lewat situ kayak endorse gitu. model. Lewat situ marketingnya, bikin video, nyewa model gitu buat dipakai barangnya. Jadi nggak nyuri katalog orang gitu. Kalau jumlah karyawan yang dimilikinya di sini berapa orang? Paling cuma 2-3an ya. Berarti untuk store offline itu cuma baru ada di sini aja atau? Iya, baru di sini aja. Kebetulan baru di sini aja. Gitu. Udah sih mungkin cuma segitu aja Kak. Oke, ya. Makasih banyak ya Teteh Iya, waktunya. sama-sama. Nanti kita bantu promosiin juga. Ini namanya apa tadi? Terima kasih Geoland.id ya IG-nya. Follow ya. Nanti di follow back. Iya, karena marketingnya tuh memang model-model gitu sih, kayak memang ownernya tuh yang punya itu juga event, nanti ada Miss Model Kerawang di Mercure gitu. Terus ikutan itu ya? Iya, nah dari Miss Model Kerawang tuh nanti dia ada event lagi dinaikin ke Putri Indonesia. Kebetulan ada satu yang lolos gitu dari DKI. Ini ya? Iya betul. Makasih ya. Gitu. Kita juga ada PO gitu, misalnya kayak bajunya nggak sesuai ini. Kak, bisa nggak cariin baju yang ini dengan harga yang standar? Maksudnya bisa standar request juga berarti gitu ya? Karena kita tuh ngelihat standar Shopee sih gitu. Jadi kan orang mikirnya butik pasti mahal ya gitu. Aduh, butik pasti lebih mahal, padahal enggak kok gitu, belum tahu aja gitu. Itu sih. Mungkin itu aja sih ya yang mau di ini. Kasih ya Kak. Oke, iya. Perkenalkan, nama saya Mutiara dan rekan saya Deani Paida. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas ekonomi manajerial
observasi usaha dagang yang bertempat di Jeolan ID. Profil UMKM. Nama usaha Jeolan ID, bidang usahanya fashion, alamat usahanya di Jalan Arteri Galuh Mas, Ruko Citiwalk 9 nomor A1-19, Pusterjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh Jeolan ID ini diantaranya fashion yang meliputi baju, celana, kerudung, gamis, dan lain-lain. Untuk sasaran konsumennya, Jeolan ID ini menargetkan pasar pada masyarakat umum, terutama mahasiswa-mahasiswa dan remaja-remaja. Manajemen pemasaran Jeolan ID. Nah, strategi promosi yang dilakukan oleh Jeolan ID ini memanfaatkan media sosial, yaitu melalui Instagram dan Shopee. Jadi, Jeolan ID ini di Instagram bekerja sama dengan para selebgram guna mempromosikan produk mereka. Nah, nanti si selebgram ini mencantumkan link Shopee ataupun link WhatsApp untuk menghubungi apabila ada konsumen yang berminat membeli produk Jeolan ID ini. Manajemen operasi Jeolan ID. Jeolan ID menggunakan sistem operasi berjualan offline dan online seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi Jeolan ID ini di offline-nya kebetulan ada offline store dan online-nya ada Instagram dan juga Shopee. Sehingga sangat memudahkan para pelanggan untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Jadi jika ada pelanggan mungkin dari luar daerah Karawang bisa memesan melalui Shopee ataupun Instagram. Nanti dikirim via ekspedisi seperti JNT, JNE, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen keuangan, di mana toko Jeolan ID ini mengambil harga melihat dari banyaknya minat mahasiswa yang mencari harga murah tapi kualitas produk yang baik. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri itu bisa menggunakan cash dan debit. Kemudian selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Untuk saat ini Jeolan ID ini memiliki 2 karyawan, di mana yang satu menjadi karyawan tetap, yang satunya menjadi karyawan yang hanya membantu saja. Di Jeolan ID ini sebenarnya tidak banyak kesusahan saat mendirikan toko. Hanya saja di awal-awal itu mereka kesusahan karena mencari karyawannya saja. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini ada dokumentasi bersama penjaga tokonya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.